Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang transaksi-transaksi khusus. Mari sama-sama kita simak video pembelajaran kali ini. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu Build, Operate, and Transfer atau BOT. Build, Operate, and Transfer atau BOT merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk pengelolaan infrastruktur. Dengan kata lain, bangun guna serah atau Build, Operate, and Transfer adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberi hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah atau BOT berakhir. Bangunan yang didirikan oleh investor dapat berupa gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah toko atau ruko, hotel, dan atau bangunan lainnya. Ketentuan pelaksanaan perpajakan tentang BOT ini diatur dalam Keputusan Menko nomor 244-GKMK.04-1995 dan SE-38-PJ.4-1995. Sedangkan pembayaran PPh final pasal 15 atas kerjasama bentuk BOT sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 24-PJ-201 tanggal 2 Juli 2013 ditetapkan menggunakan kode akun pajak 411128 dengan kode jenis setoran nomor 415. Perlakuan perpajakan yang berlaku bagi investor. Yang pertama, penghasilan berupa penerimaan sewa atau penguasaan, hotel atau penerimaan lain sehubungan dengan pengoperasian gedung. Yang kedua, imbalan yang diterima dari pemegang hak atas tanah apabila masa BOT diperpendek dari periode yang dijanjikan. Yang ketiga, biaya yang boleh dikurangkan adalah biaya sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan dengan memperhatikan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang keempat, biaya pendirian bangunan diamortisasi secara garis lurus sesuai periode BOT dimulai pada saat bangunan digunakan. Dan yang kelima, apabila periode BOT diperpendek dari periode yang telah ditetapkan, maka sisa nilai buku bangunan diamortisasi sekaligus pada saat berakhirnya BOT tersebut. Perlakuan perpajakan yang berlaku bagi pemegang hak atas tanah. Yang pertama, pembayaran berkala yang diterima dari investor selama masa BOT. Yang kedua, bagian sewa atau keuntungan dan penghasilan lainnya sehubungan dengan perjanjian BOT. Yang ketiga, dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor, sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah. Penyerahan tersebut terutang PPh sebesar 5% dari nilai yang tertinggi antara nilai pasar dan NJOP dari bagian bangunan yang diserahkan. Harus dilunasi oleh pemegang hak atas tanah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan penyerahan. Pembayaran ini bagi orang pribadi bersifat final, namun bagi WP Badan tidak final. Yang keempat, bangunan yang diserahkan oleh investor pada akhir BOT merupakan penghasilan bagi pemegang hak atas tanah dan terutang PPh seperti pada butir 3 di atas. Dan yang kelima, biaya yang boleh dikurangkan oleh pemegang hak atas tanah selama periode BOT adalah biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dengan memperhatikan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Materi yang kedua yaitu leasing dengan hak opsi. Yang pertama, transaksi kapital atau finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi kapital atau finance lease apabila memenuhi semua kriteria
Yang pertama, jumlah pembayaran selama periode leasing ditambah dengan nilai residu barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi les. Yang kedua, perlakuan perpajakan atas transaksi finance atau capital lease terbagi menjadi 2. Yang pertama, perlakuan pajak penghasilan bagi lessor, dan yang kedua, perlakuan pajak penghasilan bagi les. Yang pertama, kita akan membahas perlakuan pajak penghasilan bagi lessor. Sewa guna usaha atau leasing diklasifikasikan menjadi 2, yaitu leasing tanpa hak opsi atau operating lease dan leasing dengan hak opsi atau financial lease atau capital lease. Secara akuntansi dan perpajakan, leasing tanpa hak opsi diperlakukan dengan sewa-menyewa biasa sehingga tidak menimbulkan perbedaan temporer baik itu bagi lessor dan les. Sedangkan leasing dengan hak opsi diperlakukan berbeda antara akuntansi dan perpajakan bagi lease. Yang pertama, penghasilan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Yang kedua, lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Yang keempat, lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2,5% dari penghasilan saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kelima, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Dan yang keenam, dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, perlakuan pajak penghasilan bagi les. Yang pertama, selama masa sewa guna usaha, les tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat les menggunakan hak opsi untuk membeli. Yang kedua, setelah les menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, les melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh les, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto les sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan. Yang keempat, dalam hal masa sewa guna usaha, lebih pendek dari masa yang ditentukan, 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan, maka Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Dan yang kelima, les tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Perlakuan perpajakan di atas berbeda dengan standar akuntansi yang berlaku. Perlakuan akuntansi untuk lease dalam financial leasing mengharuskan yang pertama, lease harus mengkapitalisasi barang modal yang disewa guna usahakan dan menimbulkan utang leasing senilai nilai wajar barang modal yang disewa guna usahakan. Yang kedua, aktiva yang disewa guna usahakan
diamortisasi sesuai dengan umur ekonomisnya. Dan yang ketiga, pembayaran pokok leasing menggunakan utang leasing dan bunga leasing dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Selanjutnya, aspek akuntansi. Perlakuan akuntansi atas transaksi leasing diatur secara detail dalam PSAK nomor 30. Menurut PSAK, suatu transaksi leasing akan disebut sebagai capital lease bila memenuhi semua kriteria berikut ini. Yang pertama, lease memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang dileasingkan pada akhir masa leasing dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian leasing. Yang kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lease ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dileasingkan serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan leasing atau full payout lease. Dan yang ketiga, masa leasing minimum 2 tahun. Jika salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi leasing dikelompokkan dalam sewa-menyewa biasa atau operating lease. Pelaporan dan pengungkapan transaksi capital lease bagi lease. Yang pertama, aktiva yang dileasingkan dilaporkan sebagai bagian dari aktiva tetap dalam kelompok tersendiri sebesar nilai perolehan barang modal. Kewajiban leasing yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya sebesar jumlah yang harus dibayar kepada lessor. Selisihnya dicatat sebagai beban bunga SGU atau sewa guna usaha yang ditangguhkan yang akan diamortisir selama periode leasing. Yang kedua, lease diperbolehkan melakukan penyusutan barang modal yang diperoleh dengan cara leasing dengan hak opsi. Transaksi pembelian aktiva secara leasing. Di neraca komersial terdapat aktiva tetap SGU atau sewa guna usaha dan uang jaminan, sedangkan di sisi kredit neraca terdapat utang SGU atau sewa guna usaha. Beban yang diakui berupa bunga leasing dan beban penyusutan. Selanjutnya, aspek perpajakan. Aspek perpajakan atas pengadaan atau pembelian aktiva tetap secara leasing menurut ketentuan perpajakan adalah KMK nomor 1169 garing KMK.01 tahun 1991 tanggal 27 November 1991. Dalam pasal 3 dan 4 keputusan tersebut dinyatakan kriteria-kriteria capital lease dan operating lease sebagai berikut. Yang pertama, pasal 3. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha atau SGU dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal. Harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Dan yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Pasal 4, kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut ini. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Dan yang kedua, perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Apabila perusahaan membeli aktiva secara leasing dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai capital lease, maka secara fiskal, semua pembayaran yaitu cicilan pokok atau bunga diakui sebagai beban tahun pengeluaran, sedangkan penyusutan tidak diakui sebagai beban fiskal. Baru setelah lease menggunakan hak opsi untuk membeli, lease melakukan penyusutan dengan dasar penyusutan sebesar nilai sisa. Di neraca fiskal tidak kelihatan, baru akan terdapat aktiva leasing sesudah hak opsi dijalankan. Selanjutnya, dari sudut tax planning atau financial planning, kebijakan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sebagai ilustrasi, seorang pengusaha besar di Pekanbaru ketika memutuskan pembelian aset berupa alat berat tidak memerlukan analisis yang mendalam.
karena perusahaannya dalam posisi untung. Pilihan keputusannya dilakukan seketika, yakni melakukan pembelian secara leasing dengan hak opsi atau finance lease. Alasannya adalah yang pertama penghematan pajak, yang kedua penghematan cash flow. Materi yang ketiga yaitu joint operation atau konsorsium, kepastian hukumnya dan tax planningnya. Bagi pengusaha yang memiliki peluang investasi tetapi tidak memiliki dana atau aset yang cukup, dapat diberdayakan melalui pembentukan kerjasama operasi atau KSO bersama mitra usahanya dalam membidik peluang tersebut dengan membuat aliansi strategis dalam membentuk konsorsium atau operasi bersama atau joint operation. Berdasarkan PSAK nomor 39, kerjasama operasi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Dari segi permodalan, joint operation tidak terbagi atas saham. Modal joint operation berupa kelebihan kemampuan dari masing-masing anggotanya, yang dapat berupa yang pertama kemampuan penguasaan teknologi, yang kedua financial support yang kuat, yang ketiga spesialisasi keahlian, dan yang keempat fasilitas penugasan semata. Yang pertama, aspek perpajakan kerjasama administratif formal atau administrative joint operation. Menurut keputusan Dirjen Pajak, mengatur bahwa pada saat menyampaikan SPT Pajak Penghasilan 21, joint operation harus melampirkan laporan keuangan atas kegiatan joint operation. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrative joint operation diatur dalam PSAK 12 yang memberikan pilihan penggunaan metode proporsional konsolidasi atau metode equity. Yang kedua, aspek perpajakan kerjasama operasional atau non-administrative joint operation. Non-administrative joint operation tidak diwajibkan memiliki NPWP dan tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Pendapatan dan biaya proyek dibukukan oleh masing-masing anggota joint operation. Tagihan ke project owner diajukan sendiri oleh masing-masing anggota joint operation atau dapat juga diajukan melalui joint operation. Namun, commercial invoice, faktur pajak, dan bukti potong PPh pasal 23 tetap atas nama perusahaan masing-masing anggota joint operation. Yang ketiga, perlakuan perpajakan atas joint operation atau JO. Terbagi menjadi dua, yang pertama perlakuan pajak penghasilan atas joint operation, status subjek dan kewajiban pajak dari joint operation, dan yang kedua perlakuan PPN atas joint operation. Yang pertama kita akan membahas perlakuan pajak penghasilan atas joint operation, status subjek, dan kewajiban pajak dari joint operation. Secara definisi, pengertian joint operation dalam ketentuan perpajakan Indonesia tercantum dalam Surat Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian dipertegas lagi pada Privat Ruling yang dikeluarkan oleh pihak DJP dengan surat nomor S.823/PJ.312 tahun 2000 tertanggal 24 Oktober tahun 2000. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa yang pertama, joint operation adalah perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek. Penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai. Yang kedua, bentuk penggabungan demikian ini bukan merupakan subjek dari pengenaan pajak penghasilan badan, namun pengenaan pajak penghasilan badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing-masing badan yang bergabung tersebut sesuai dengan porsi pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya. Yang ketiga, pemberian NPWP terhadap joint operation semata-mata untuk keperluan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, pasal 23 atau 26, dan pajak pertambahan nilai. Dan yang keempat, dalam menentukan dan memperhitungkan besarnya pajak penghasilan yang terutang untuk badan-badan tersebut, pembukuan yang terpisah dari masing-masing badan yang bergabung dalam joint operation dapat dilakukan. Ketentuan ini juga mencakup dan berlaku bagi penghasilan yang diterima dari proyek bantuan luar negeri.
Yang kedua, perlakuan PPN atas joint operation. Status dan kewajiban joint operation. Berdasarkan ketentuan surat nomor S823/PJ-312 tahun 2001, dapat ditegaskan status dan kewajiban PPN dari joint operation, yaitu yang pertama, joint operation merupakan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN. Yang kedua, apabila dalam transaksinya dengan pihak lain secara nyata dilakukan atas nama joint operation, maka joint operation harus memenuhi kewajiban sebagai PKP, yaitu melaporkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP, memungut, menyetor, dan melaporkan penghitungan PPN dan PPNBM yang terutang melalui surat pemberitahuan masa PPN. Yang ketiga, apabila seluruh transaksinya dengan pihak lain secara nyata dilakukan atas nama masing-masing anggota joint operation, sedangkan joint operation hanya untuk koordinasi dan secara nyata tidak melakukan transaksi penyerahan BKP atau JKP kepada pihak lain, maka yang memiliki kewajiban sebagai PKP hanya anggota joint operation. Yang keempat, jika joint operation merupakan kontraktor utama dalam proyek pemerintah yang dibiayai penuh dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari joint operation kepada pihak proyek tidak dipungut PPN, dan faktur pajak yang diterbitkan oleh joint operation harus diberi cap PPN dan PPNBM tidak dipungut. Yang keempat, manajemen pajak untuk konsorsium atau joint operation. Sebagai administratif joint operation, konsorsium bukan merupakan subjek pajak, sehingga joint operation tidak berkewajiban untuk menyampaikan SPT PPh Badan dan membayar PPh pasal 25. Konsorsium atau joint operation tidak perlu membuat laporan keuangan gabungan. Cukup menyajikan laporan keuangan internal secara tersendiri untuk menghitung laba komersial sebelum dilakukan pembagian laba secara proporsional kepada masing-masing anggota joint operation setelah selesainya proyek yang mereka kerjakan. Yang pertama, bagian laba atau bagi hasil yang diterima oleh masing-masing anggota joint operation merupakan objek PPh Badan. Demikian pula halnya bila mana joint operation mengalami kerugian, maka besarnya kerugian joint operation tersebut langsung dapat dikompensasikan ke masing-masing anggota joint operation sesuai dengan proporsi masing-masing. Yang kedua, kredit pajak PPh pasal 23 yang telah di-split yang berasal dari pemotongan atas penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 23 yang dipotong oleh Project Munner oleh masing-masing anggota joint operation dapat di-offset dengan PPh Badan yang terutang. Yang ketiga, dalam menyusun tax planning, administratif joint operation tampaknya lebih mudah diaplikasikan ketimbang non-administratif joint operation, karena kita hanya berhadapan dengan satu instansi, yakni joint operation itu sendiri sebagai wajib pajak. Yang keempat, meskipun tidak memiliki kewajiban untuk membuat SPT PPh Badan, dipandang dari sudut kepentingan kelengkapan administrasi dan pelaksanaan pengawasan internal, jauh lebih baik lagi bagi joint operation untuk menyelenggarakan pembukuan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Ini hanya dimungkinkan dengan pola administratif joint operation karena tipe joint operation semacam ini wajib menyelenggarakan pembukuan. Dalam menghadapi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Fiskus, wajib pajak joint operation tidak perlu panik karena pembukuan yang rapi akan membantu beban wajib pajak joint operation mempertanggungjawabkan laporan pajaknya. Masing-masing anggota joint operation dapat memetik keuntungannya dari pembukuan yang rapi tersebut. Dalam melakukan pengendalian pajak, paling tidak mereka tidak akan terlibat langsung dengan Fiskus. Sebab, bagaimanapun juga masing-masing anggota joint operation memiliki tanggung jawab renteng terhadap joint operation bila mana terdapat ketidakberesan pembukuan atau ketidaklengkapan dokumen pembukuan yang diminta Fiskus pada saat pemeriksaan pajak. Yang kelima, dalam membuat perjanjian kontrak dengan project owner, joint operation harus berhati-hati memakai bahasa hukum serta cermat mempelajari aspek perpajakannya. Sebab, bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan sudut pandang Fiskus yang berdampak pada perlakuan pajak yang berbeda pula, yang nantinya
dapat menimbulkan kerugian material bagi masing-masing anggota joint operation. Yang keenam, setelah pelaksanaan proyek selesai, joint operation harus membubarkan diri dan anggota joint operation kembali pada aktivitas semula. Bila tidak, maka kewajiban perpajakan joint operation harus terus dipenuhi untuk menghindari pengenaan sanksi perpajakan atas ketidakpatuhan pelaporan pajak. Dan yang ketujuh, dalam hal joint operation mengimpor barang kena pajak dari luar negeri ke dalam daerah pabean RI untuk kepentingan project owner, maka permohonan impor barang atau PIB dapat dilakukan oleh project leader atau salah satu anggota joint operation yang memiliki angka pengenal impor atau API, karena tarif PPh pasal 22 akan lebih rendah, yakni 2,5% dari nilai impor JO yang hanya bertindak sebagai koordinator operasional saat impor dijalankan. Karena PPh pasal 22 yang dipungut adalah kredit pajak bagi masing-masing anggota joint operation, sedangkan joint operation sendiri adalah bukan subjek PPh badan. Selanjutnya adalah hospitality industry. Yang pertama adalah golf. Pemajakan industri golf mau dibawa kemana? Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan restribusi daerah, industri golf termasuk dalam pajak daerah yang dikenakan pajak hiburan. Padahal sebelum undang-undang tersebut diterbitkan, lapangan golf merupakan objek pajak pertambahan nilai atau pajak pusat, di mana PPN masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pada perlakuan perpajakannya, di mana PPN masukan lapangan golf menjadi pungutan pajak yang tidak dapat dikreditkan oleh perusahaan lapangan golf dan harus dibiayakan, sehingga menambah beban industri ini. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 250 lapangan golf di beberapa kota, seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, dan Pekanbaru. Hal ini menjadikan golf bukan saja sebagai cabang olahraga, tapi masuk juga dalam sederetan hospital industri yang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Dengan perannya ini, golf memberi kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pendapatan nasional dan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah. Selanjutnya, ambivalensi pemerintah dalam perlakuan pemajakan industri golf di Indonesia. Dalam pasal 42 ayat 2 huruf G dan H, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah antara lain menyatakan bahwa permainan biliar, golf, dan bowling serta pacuan kuda digolongkan ke dalam pajak hiburan. Selanjutnya, dalam ayat 3 menyatakan penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Namun, di sisi lain, biliar, golf, dan bowling, berkuda, dan lomba motor yang oleh Komite Olahraga Nasional dan Komite Olimpiade Indonesia telah diterapkan sebagai cabang olahraga prestasi dan telah dipertandingkan dalam kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, dasar hukum perpajakan industri golf. Dalam menyikapi dan mencari kebenaran normatif dalam pemajakan industri golf, selain mengkaji aspek filosofinya, mari kita tengok sejenak dasar hukum yang memadahinya. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan pajak pertambahan nilai. Perspektif pajak golf, maju kena, mundur kena. Bila kita membandingkan perlakuan pajak atas pendapatan golf di Indonesia dengan negara-negara lain, baik di Eropa, Amerika Serikat, dan negara Asia lain yang mendefinisikan pendapatan golf sebagai objek pajak pertambahan nilai, maka perlakuan pajak atas pendapatan golf di Indonesia sangat unik karena tampil berbeda. Dipicu oleh otonomi daerah yang lebih mengedepankan pembagian jatah yang lebih besar untuk kepentingan daerah, para fungsionaris legislatif dan eksekutif tidak lagi berpikir kaidah normatif dari perlakuan pajak pendapatan atau melihat kajian historisnya. Bagi mereka, selama masih ada titik persinggungan dengan kegiatan wisata atau hiburan, maka golf dikenakan pajak daerah atau hiburan, tanpa mempedulikan pandangan orang atau negara lain. Yang kedua, aspek perpajakan hotel dan tax planningnya. Aspek pajak pertambahan nilai. Sebagai badan hukum, hotel adalah subjek pajak dari pajak daerah. Setiap pembelian barang konsumsi dan barang modal terkena PPN, sedangkan pendapatan hotel bukan merupakan objek PPN. Akibatnya, terjadi penumpukan PPN masukan, sedangkan PPN keluaran praktis nihil atau jumlahnya tidak signifikan.
Bila hal ini dibiarkan tanpa adanya plan of action yang jelas, ketidakseimbangan cash flow bisa terjadi dan mengganggu daya dukung cash management perusahaan terhadap jaminan kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Beberapa cara tax planning untuk mengurangi dampak penumpukan dari PPN masukan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pada awal pendiriannya, hotel harus bernaung di bawah satu badan hukum perseroan dan terregistrasi sejak awal menjadi pengusaha kena pajak. Yang kedua, melunakkan dampak pengenaan PPN dengan cara menyebarkan pembelian dari pemasok barang-barang food and beverage ke pengusaha kecil yang tidak mengenakan PPN. Yang ketiga, PPN masukan dari pembelian barang modal yang sangat material jumlahnya sebaiknya dikapitalisasi sebagai alternatif accounting policy, sehingga dapat diamortisasi sepanjang masa penyusutan atau amortisasi aset tersebut. Selanjutnya adalah aspek pajak penghasilan. Yang pertama, tax shifting. Selain biaya food and beverage, pengeluaran biaya yang paling besar di sektor usaha hotel adalah biaya tenaga kerja, mengingat hotel adalah bidang usaha yang menyerap banyak tenaga kerja manusia. Dalam tahap awal rekrutmen perusahaan, sudah harus mengganti kemungkinan terjadinya penggeseran beban pajak penghasilan karyawan, agar tidak menjadi beban perusahaan di kemudian hari. Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat beban pajak sejak perusahaan mulai didirikan, karena begitu strategi ini diimplementasikan kepada semua tingkatan karyawan, semua biaya ikutan seperti lembur, tunjangan, transportasi, THR, pesangon, dan penggantian cuti akan mengacu pada kebijakan dasar tersebut. Yang kedua, memperdaya tenaga outsourcing. Cara lain menggeser risiko atau beban pajak adalah dengan memperdayakan tenaga outsourcing sebanyak mungkin, sepanjang tidak melanggar regulasi pemerintahan. Jasa penyedia tenaga kerja atau outsourcing service diatur dalam Peraturan Mengkeu Nomor 244-PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana jenis jasa lain tersebut dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak atau DPP dan PPh pasal 23. Ada dua variabel pajak yang diulas di sini, yakni DPP PPN dan PPh 23. Yang keduanya saling terkait pada saat pembuatan billing atau invoice dan pelunasan serta pembayaran pajaknya. Dalam penerapannya di lapangan sering terjadi silang pendapat antara pengusaha dengan petugas pajak daerah dan pusat dalam menentukan mana yang menjadi objek pajak pusat dan mana yang menjadi pajak daerah. Versi pertama, di mana PPN dan PPh 23 dihitung dari total penerimaan atau billing sebelum pengenaan PPN. Selanjutnya adalah perluasan cakupan pajak hotel. Berdasarkan Pasal 32 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, ketentuan yang tidak termasuk objek pajak hotel telah diperluas cakupannya dari peraturan sebelumnya, yakni yang pertama penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya tidak menyatu dengan hotel. Yang kedua, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan oleh hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran. Yang ketiga, pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang dipergunakan oleh umum di hotel. Implikasi fasilitas pajak penghasilan pada yayasan pendidikan dan tax planningnya. Amandemen Undang-Undang PPh di tahun 2008 lalu memberi harapan akan semakin berkembangnya bidang pendidikan dan penelitian, karena pemerintah memberi fasilitas pajak bagi lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Namun, fasilitas ini tak diberikan begitu saja. Sejumlah syarat harus dipenuhi dan syarat ini cukup berat. Untungnya masih ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk bertax planning, tentu dengan maksud agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Di Indonesia, pemberian fasilitas perpajakan terhadap lembaga pendidikan dan litbang terbilang masih minim. Padahal, jika ingin bersaing dengan negara-negara lain, pemerintah harus membantu. Salah satu caranya adalah dengan memberikan keringanan pajak. Apalagi, lembaga ini merupakan ujung tombak pencetak sumber daya manusia yang andal dan berdaya saing. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan kesungguhannya dengan menata kembali kebijakan-kebijakannya. Pada 23 September 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan disahkan. Untuk bisa menikmati fasilitas tersebut, ada beberapa persyaratan yang sebelumnya harus dipenuhi. A. Bukan aturan baru.
Jika diruntut sebelum diatur dalam Undang-Undang PPh, fasilitas pajak ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 87-PJ-1995 tentang pengakuan penghasilan dan biaya atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan. Sayangnya, fasilitas ini tidak terdengar lagi kabarnya. Hingga akhirnya, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang PPh, aturan yang semula diatur dalam aturan pelaksana kini dituangkan dalam bidang tubuh Undang-Undang PPh, yakni dalam pasal 4 ayat 3 huruf M 9 pada 22 April 2009. Terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/1/2009 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang PPh tersebut. B. Kontradiktif aturan. Melihat aturan redaksional, fasilitas ini memang khusus ditujukan pada lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan atau litbang. Namun, diberlakukannya aturan ini ternyata malah menimbulkan beberapa kejanggalan yang berpengaruh pada penerapannya di lapangan. Penyederhanaan masalah dari dua subjek pajak yang tidak terlalu simetris ini justru membuahkan masalah baru. Pasalnya, perlakuan perpajakan antara lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan litbang jauh berbeda. Memberikan pasal 6 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPh menyatakan bahwa biaya litbang perusahaan yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan adalah yang dilakukan di Indonesia. Implikasinya, bila biaya litbang dilakukan di luar negeri, maka merupakan biaya yang non-deductible. Berbeda dengan biaya pendidikan atau pelatihan. Biaya-biaya yang terkait dengan beasiswa dan magang yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf K tidak ada perlakuan pajaknya. Meski dilakukan dimanapun, baik di dalam negeri atau di luar negeri, tetap harus dijadikan sebagai biaya atau biaya yang dikurangkan. C. Hanya 4 tahun. Di awal telah dijelaskan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 4 ayat 3 huruf M menyebutkan bahwa setelah jangka waktu 4 tahun, terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, maka sisa tersebut lebih aktif sebagai tahap. Tahap atas tersebut akan dikenai PPh pada tahun pajak berikutnya, ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan. Ironis memang, di tengah ketidakberdayaan pemerintah mengusung program wajib belajar, fasilitas terkait dengan pendidikan yang sangat dibutuhkan malah dibatasi. Bila yayasan atau lembaga nirlaba ingin mengembangkan kualitas sekolah atau universitasnya agar bisa menghubungkan dan menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja di industri dunia, tentu kebijakan yang cocok sekarang ini kurang mendukung. Dengan waktu hanya 4 tahun, pihak yayasan atau lembaga nirlaba mau tak mau harus menaikkan uang sekolah atau kuliah untuk menanggulangi kenaikan biaya overhead atau biaya penyelenggaraan pendidikan. D. Masih ada tax planning. Meski fasilitas ini hanya terjangka 4 tahun, bukan berarti bagaimana pendidikan dan litbang hanya berdiam diri menunggu Dirjen Pajak untuk mengubah aturannya. Sebagai wajib pajak, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sikap kita sendiri dalam memanfaatkan fasilitas, baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu caranya adalah dengan menyusun perencanaan pajak yang baik. Pada umumnya, perencanaan pajak adalah proses pengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa. Sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pajak yang terhutang menjadi seminimal mungkin. 1. Tax planning PPN. Manfaatkan tarif efektif 4%. Syarat lembaga nirlaba agar sisa lebih dapat dikecualikan dari pengenaan PPh adalah dengan menanamkannya kembali di bidang pendidikan dan atau litbang. Salah satu cara penanaman kembali itu dapat berupa pembangunan gedung sebagai sarana infrastruktur pendukung pendidikan atau penelitian. Upaya ini secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan perusahaan konstruksi, kedua dengan cara membangun sendiri. Dari sisi pajak, kedua cara ini berdampak pada perpajakan yang jauh berbeda, terutama dari sisi pengenaan PPN-nya. Jika yayasan menggunakan jasa kontraktor untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung, maka perusahaan kontraktor tersebut pasti akan memungut PPN sebesar 10%. Yang menjadi masalah adalah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan yang berhubungan dengan badan yang dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak. Akibatnya, meskipun telah memiliki NPWP, badan tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk membuat SPT masa PPN. 2. Tax planning PPh badan. Manfaatkan grace period dari sisa lebih. Pada yayasan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak,
yang telah dikenakan tarif PPh badan yang tertinggi diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan pegawainya dalam bentuk natural atau kenikmatan. Karena pengeluaran semacam ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Selain itu, jika yayasan menaikkan mutu pelayanan dan kualitas pendidikan, anggaran biayanya akan naik juga. Biaya-biaya yang diperoleh untuk dikurangkan dari tahap bruto merujuk pada butir 4 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 39-PJ.4-1995 tentang penyuluhan tentang perlakuan pajak penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis, antara lain berupa yang pertama gaji atau tunjangan atau honorarium pimpinan atau dosen atau pengajar atau karyawan. Yang kedua biaya kemahasiswaan, yang ketiga biaya ujian semester, yang keempat biaya pemeliharaan kampus, dan yang kelima adalah biaya laboratorium. Kepatuhan administrasi perpajakannya. Secara umum, perencanaan pajak yang baik harus mensyaratkan pelaksanaan pengawasan dalam aspek formal dan administrasi perpajakannya, seperti kewajiban pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak, pembukuan atau pencatatan, pemotongan melaporkan pajak, membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan sesuai dengan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang telah digariskan. Tanggung jawab atas pelaksanaan tertib administrasi perpajakannya harus mensurvei dan mematuhi hal-hal berikut ini. Yang pertama, penyelenggaraan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, penegakan disiplin anggaran atau pendanaan. Yang ketiga, pelaporan penyelenggaraan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, jasa pelatihan atau jasa event organizer, tinjauan aspek perpajakan dan tax planningnya. Dalam peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggaraan kegiatan yang meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggaraan kegiatan. A. Jasa pelatihan dan pendidikan. Pengertian teoritis tentang jasa pelatihan atau pendidikan ada dalam berbagai literatur tentang pengembangan sumber daya manusia. Namun, ada baiknya kita juga melihatnya dari perspektif perpajakan. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, batasan jasa pendidikan meliputi yang pertama, jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Yang kedua, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. B. Dilema event organizer. Pada I.O. kecil dengan omset atau peredaran usaha yang masih belum stabil, pendekatannya tentu berbeda dibandingkan pada I.O. yang bisnisnya sudah terstruktur dengan baik. Pada tahap ini, bisnisnya organisasi perusahaan sudah bersifat mekanistik, dengan sentralisasi dan spesialisasi yang tinggi. Kepentingan yang sangat besar daripada para sponsor terhadap acara tersebut membuat mereka berani menandai sebagai event yang diselenggarakan oleh I.O. karena mereka melihat ada nilai lebih dari event tersebut. C. Aspek perpajakannya. 1. Jasa event organizer. Dari sisi UU PPh, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pas pasal 23 ayat 1 huruf C, angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang selanjutnya peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244-PMK.03-2008. Ditegaskan bahwa jasa I.O. merupakan objek pengenaan PPh pasal 23 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang kedua, jasa pendidikan atau pelatihan publik. Dari sisi Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, dan beberapa privat ruling dari Dirjen Pajak yang berkenaan dengan jasa di bidang pendidikan dan jasa di bidang tenaga kerja yang bukan jenis jasa yang dikeluarkan PPN atau pemotongan PPh pasal 23, yakni yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Undang-Undang PPN Nomor 2 Tahun 2009 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Yang kedua, private ruling dari Dirjen Pajak. D. Tax planning. Yang pertama, semua billing kepada klien harus dibuat sebagai pelatihan jasa publik. Surat pengantar faktur penjualan atau invoice wajib dilampirkan pada setiap faktur yang diserahkan kepada klien, menyebutkan klien pada untuk memotong pajak pemotongan
dengan mengacu pada pasal undang-undang pajak yang bersangkutan tidak diperlukan. Yang kedua, agar dilakukan secara hukum oleh pemerintahan sebagai institusi pendidikan atau lembaga pelatihan atau sebagai perusahaan jasa penyelenggaraan pelatihan publik atau program kursus menjadi prioritas utama dan pertama untuk mendapatkan sertifikat izin usaha dari Departemen Tenaga Kerja untuk diakui. Yang ketiga, sebagai jasa pelatihan publik, atas faktur penjualan tidak dikenakan PPN keluaran maupun pemotongan pajak PPh 23 oleh klien secara hukum. Yang keempat, bila sudah diterapkan sebagai institusi pendidikan atau lembaga penyelenggaraan pelatihan sebagai core bisnis perusahaan, jangan pernah ada pengakuan penghasilan dalam buku besar maupun invoice yang didapatkan dari kegiatan perusahaan sebagai event organizer. Sebagai penggantinya adalah penghasilan dari jasa pelatihan, karena untuk pelayanan sebagai I.O. dikenakan PPN keluaran 10% dari harga jual dan pemotongan PPh 23 oleh klien. Selanjutnya, fenomena pemajakan usaha jasa konstruksi. Tidak dimungkiri bahwa reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah yang meliputi pembaruan kebijakan dan administrasi telah berhasil mendorong peningkatan penerimaan pajak secara signifikan dari tahun ke tahun. Meski masih banyak kendala, baik dalam administrasi pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan pajak, dan keadilan pajak serta kepatuhan wajib pajak sebagai implikasi dari kebijakan dan administrasi perpajakan itu. Pembaruan kebijakan perpajakan dilaksanakan antara lain melalui revisi atau amandemen Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN dan PPNBM, Undang-Undang KUP, dan Undang-Undang pajak lainnya. Peran pajak sebagai salah satu sumber penting dalam pembiayaan negara masih perlu ditingkatkan. Sebab dibandingkan dengan negara tetangga saja, tax ratio kita masih jauh tertinggal. Rasio penerimaan pajak kita masih terlalu rendah. Ini hanya bisa dilakukan bila kita tidak berpuas diri dengan kinerja aparatur perpajakan kita dan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan agar pelaksanaan sistem perpajakan lebih efektif dan efisien, serta memiliki daya saing yang tinggi. Ketidakberdayaan kita dalam menciptakan iklim perpajakan yang kondusif dan kompetitif tidak saja menimbulkan kurangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, serta menghemat upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan atau tax compliance. A. Fenomena keadilan dalam sistem PPh final. Usulan PPh final untuk jasa konstruksi mengemuka saat Asosiasi Gapexi atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia mengadakan kongres di Surabaya dan kemudian disetujui oleh pemerintah. Pada era Fuad Bawazir menjabat sebagai Dirjen Pajak, para pengusaha jasa konstruksi bisa bernafas lega. Mereka kembali menikmati tarif pajak penghasilan final. Perlakuan PPh final ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan. B. Justifikasi yang juga menjadi keuntungan PPh final. Bagi wajib pajak, tarif PPh final sangat menguntungkan jika grafik pertumbuhan ekonomi naik saat bisnis jasa konstruksi sedang booming. Dalam situasi ini, pelaku bisnis mampu meraup keuntungan yang besar. Pengenaan PPh final yang sifatnya flat terhadap penghasilan bruto jauh lebih menguntungkan dibandingkan tarif progresif 10%, 15%, dan 30%. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang PPh tahun 2000, bahkan untuk jasa-jasa kena pajak tertentu, misalnya usaha jasa konstruksi dengan tarif yang berlaku di Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 juga masih menguntungkan. C. Kelemahan PPh final. Sebaliknya, bagi wajib pajak, tarif PPh final menjadi bumerang pada saat grafik pertumbuhan ekonomi trennya menurun atau pada saat mereka menderita rugi. Sebab, pengenaan PPh final dikenakan terhadap penghasilan bruto, bukan penghasilan neto. Ibaratnya, maju kena, mundur kena. PPh final tidak mengenal rugi usaha. Dengan mengatasnamakan keadilan pajak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000. Melalui peraturan pemerintah ini, penghasilan yang diterima perusahaan jasa konstruksi, pengawas, perencanaan, dan konsultan kembali ke tarif umum, kecuali mereka yang omsetnya di bawah 1 miliar. Tarif untuk perusahaan skala kecil sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996, yaitu 2% untuk jasa pelaksana konstruksi dan 4% untuk jasa perencana dan pengawas konstruksi. D. Ambivalensi pemajakan usaha jasa konstruksi. Pasal 4 ayat 2 dari undang-undang ini menetapkan penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, di mana Pasal 4 ayat 2 D lebih lanjut merinci ragam penghasilan tersebut dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Di sisi lain terdapat Pasal 23 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, khususnya di Pasal 1C
yang menyebutkan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dipotong PPh sebesar 2% dari jumlah bruto. Berdasarkan pemaparan materi yang telah dijelaskan mengenai transaksi-transaksi khusus, maka dapat kita simpulkan mengenai materi pembelajaran kita yaitu Build, Operate, and Transfer atau BOT adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberi hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir. Dalam sewa guna usaha atau leasing, melibatkan dua belah pihak yakni less dan lessor. Less merupakan pihak atau orang yang menyewa baik itu barang, properti, dan kekayaan intelektual lainnya. Sementara itu, lessor merupakan pihak atau orang yang menyewakan barang, properti, dan kekayaan intelektual lainnya. Dari segi permodalan, joint operation tidak berbagi atas saham. Modal joint operation berupa kelebihan kemampuan dari masing-masing anggotanya yang dapat berupa kemampuan penguasaan teknologi, financial support yang kuat, spesialisasi keahlian, atau bahkan fasilitas penugasan semata. Hospitality pada dasarnya yakni hubungan antara tamu dan tuan rumah atau tindakan yang bersikap ramah tamah, seperti food and beverage, travel and tourist, lodging, dan rekreasi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 244/PMK.03 tahun 2008 disebutkan bahwa jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggaraan kegiatan yang meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pergelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggaraan kegiatan. Sekian video pembelajaran kali ini dengan materi transaksi-transaksi khusus. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dengan materi yang lebih menarik. Sampai jumpa dan terima kasih.